Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Oke, bagaimana kabar teman-teman mahasiswa semuanya? Semoga sehat selalu ya, dimanapun Anda berada. Oke, video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengaplikasikan data panel. Ya, jadi bagi teman-teman yang melakukan penelitian dengan melibatkan banyak individu atau banyak periode, ya, periodenya banyak dan juga individunya banyak, maka Anda harus belajar mengaplikasikan dengan analisis data panel. Sebenarnya analisis data panel ini bisa dilakukan dengan berbagai macam program seperti eViews, Stata, atau R. Tapi kali ini kita akan belajar analisis data panel dengan menggunakan eViews. Oke, sebelum Anda memulai video ini, saya harap Anda sudah belajar teorinya dulu ya. Jadi dasar teori kenapa kita harus menggunakan data panel. Apa saja sih di data panel, tahapan yang akan kita lakukan. Itu teorinya sudah Anda pelajari dulu, atau Anda sudah menonton webinar series yang sebelumnya tentang analisis data panel ini. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Baik, sekarang kita masuk ke tahapan pertama dalam aplikasi analisis data panel. Jadi, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menyusun data sesuai dengan template yang ada di eViews. Ya, template yang ada di eViews sebenarnya tidak jauh berbeda dengan time series yang kalau misalnya Anda melakukan penginputan data time series. Kalau data time series kan negaranya atau objeknya hanya satu, individunya hanya satu, tetapi periodenya ada berbeda-beda gitu ya. Misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2010 hingga 2019. Nah, itu kan berarti periodenya 2010 hingga 2019. Anda tinggal susun dari tahun ke tahun. Nah, berbeda dengan data panel karena individunya ini ada beberapa ya, atau lebih dari satu, dan tahunnya juga lebih dari satu. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah menyusun seperti tampilan di layar Anda. Yang pertama adalah kita susun di sini negara, ini individunya ya. Kolom pertama di kolom sini adalah individunya. Kalau di sini saya menggunakan data negara-negara Asia. Jadi saya memiliki data negara Asia. Negara yang saya tampilkan di sini ada, kalau tidak salah ada 16 ya. Di sini yang pertama negara BAN ini adalah Bangladesh, yang kedua adalah Kamboja, yang ketiga adalah China, ada Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Laos, Kamboja, Malaysia, dan seterusnya. Di sini ada 16 kalau nggak salah. 16 individu ya. Masing-masing individu di sini saya teliti mulai tahun 2010 hingga tahun 2014. Jadi saya susun di tabel Excel ini adalah Bangladesh tahun 2000, Bangladesh tahun 2011, Bangladesh 2012 hingga tahun Bangladesh 2014. Kalau Anda sudah menyusun tahunnya seperti itu, Anda pindah ke individu yang lain. Kamboja tahun 2010, Kamboja 2011, Kamboja 2012, dan seterusnya. Ini Anda lakukan untuk seluruh data individu yang Anda miliki. Setelah itu, di kolom selanjutnya Anda bisa tuliskan variabel independennya. Kemudian Anda lanjutkan dengan variabel dependent 1, variabel dependent 2, dan variabel dependent 3. Seperti ini. Anda buat dulu di Excel. Selanjutnya, kalau Anda sudah selesai menyusun data di Excel, kita akan mulai proses running data. Ya, jadi kita klik eViews, kemudian tampilan awal yang akan muncul di eViews adalah seperti ini. Kita akan mulai tahapan kita. Yang harus Anda lakukan pertama kali adalah create a new eViews work file. Kemudian akan ada pilihan seperti ini. Ini kalau yang dated ini biasanya kita gunakan untuk time series. Sekarang karena kita panel, kita menggunakan balance panel. Yang dimaksud dengan balance panel di sini adalah data yang kita isikan ini balance terisi semua. Jadi tidak ada missing value atau tidak ada data-data yang kosong seperti itu. Kita klik balance panel, kemudian frekuensi ini Anda sesuaikan dengan
data yang Anda miliki. Apakah data Anda tahunan, bulanan, harian, atau misalnya setengah tahunan, atau bahkan 3 bulanan, seperti itu ya. Jadi disesuaikan seperti ini. Karena data saya adalah tahunan, maka saya akan pilih yang annual. Start date akan saya tulis tahun 2010 karena penelitian saya dimulai tahun 2010 dan akhir penelitian 2014. Kemudian number of cross section, ini adalah jumlah individu yang Anda masukkan. Karena saya menggunakan penelitian 16 negara, jadi saya tulis 16. Kalau ini sudah ready, Anda bisa klik OK. Di sini hanya work file name saja ya. File ini misalnya mau saya kasih nama analisis panel data, itu tidak apa-apa. Ini adalah namanya saja. Nama filenya. Oke, kalau sudah ready kita klik OK. Baik, kita akan mulai input data. Ya, jadi akan muncul tampilan seperti ini ketika Anda sudah melakukan tahapan sebelumnya. Kemudian persiapkan data Anda di Excel ya, dibuka dulu data yang ada di Excel. Ini saya memiliki data yang di Excel seperti ini, sudah saya susun. Kemudian sekarang kita akan mencoba memasukkan data yang ada di Excel ini ke dalam eViews. Jadi sekarang yang harus saya lakukan adalah kita buat ini grouping tabel dulu ya, tabel untuk datanya. Tahapan pertama adalah Anda klik quick. Ini Anda klik quick ini dari yang Windows utama eViews ya. Anda klik quick, kemudian Anda klik empty group series. Akan muncul seperti ini. Kalau kita bisa amati, ini adalah 110, ada 111, 112. Ini menunjukkan bahwa ini adalah individu saya pertama tahun 2010. Selanjutnya adalah individu pertama saya tahun 2011, individu pertama 12 tahun 2012, individu pertama tahun 2013 dan individu pertama tahun 2014. Tampilannya Anda cek apakah sudah sesuai seperti ini atau belum. Ini di sini kemudian Anda lanjutan kedua, 210, 211 ini berarti individu kedua tahun 2010. Seterusnya karena data individu saya ada 16, saya pastikan dulu bahwa ini sudah sampai ke 16 ya. Jadi ada individu ke-16 sampai tahun 2014. Kalau sudah kita letakkan di kursor yang di baris pertama, kemudian kita copy data dari Excel. Cara mengcopy data biasa saja cara kopinya ya. Jadi saya ambil mulai dari yang nama variabel yang akan saya gunakan. Kemudian kita blok sampai data terakhir. Ya. Kalau sudah saya blok mulai dari awal hingga akhir, saya klik Ctrl C biasa, copy seperti biasa. Kemudian saya pindah, saya buka lagi ke eViews. Saya letakkan kursor di sini, saya Ctrl V atau paste, akan muncul seperti ini. Jadi tampilannya sama persis seperti yang ada di Excel. Di sini adalah nama variabel saya. Dan ke bawahnya ini adalah data mulai tahun 2010 sampai 2014. Setidaknya sudah masuk. Oke. Baik, sekarang kita akan mulai tahapan analisisnya panel data ya. Kita sudah punya datanya ya, datanya sudah berhasil kita masukkan di eViews. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan, ini boleh di close dulu ya, boleh di close. Kalau ini saya close akan muncul seperti ini, delete untitled group. Ini kalau misalnya saya delete, saya hapus, bukan berarti data Anda hilang. Ya, data tidak akan hilang, yang hilang hanya groupingnya saja. Jadi datanya tadi kan kita group supaya copy paste-nya gampang, input datanya gampang. Kalau saya delete, yang ke delete hanya grupnya saja. Tapi kalau datanya tetap ada di situ. Tapi kalau ini Anda mau beri nama juga tidak masalah. Misalnya saya klik data seperti ini ya. Jadi sewaktu-waktu buka keseluruhan datanya, Anda tinggal klik data. Anda klik OK. Sudah, datanya sudah ada semua di sini. Coba saya cek, ini adalah variabel Y saya, GFI, kemudian variabel X1 saya, variabel X2 saya sudah juga, variabel X3 CU juga ada.
Nah, tahapan selanjutnya yang harus saya lakukan adalah kita estimating ini ya, modelnya. Ada beberapa cara untuk melakukan estimating model, tapi saya klik yang paling mudah. Caranya adalah diklik dulu variabel dependent-nya atau y-nya, yaitu saya di sini GFI. Kemudian saya klik variabel independent 1 atau x1 ya. Di sini ada irm2. Kemudian variabel independent 2 ada ir, kemudian variabel independent 3 saya adalah cu. Jadi Anda kliknya berturut-turut Y, X1, X2, dan X3. Seperti itu. Kalau sudah, Anda klik kanan, kemudian Anda masuk ke open, kita open as equation. Ya, klik kanan, open as equation. Setelah itu, Anda klik. Akan muncul seperti ini. Sama persis ketika kita melakukan OLS ya. Kalau kita melakukan OLS, ini tinggal diklik OK saja, kemudian hasilnya selesai gitu kan. Tapi datanya harus time series. Nah, karena kita menggunakan data panel, setelah tahapan ini Anda geser ke tab selanjutnya. Di sini ada specification, Anda geser ke tab panel option. Ya, Anda klik panel option. Nah, di sini Anda bisa memilih fixed effect model atau random effect model. Ya, ketika Anda memilih, Anda bisa klik langsung fix kalau Anda ingin melihat hasilnya yang fixed effect model. Saya klik dulu yang fix ya. Akan muncul seperti ini. Setelah fix Anda klik OK. Akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah hasil regresi saya ketika saya menggunakan fixed effect model. Saya mau simpan ini supaya tidak berubah-ubah, karena nanti kalau saya tetap letakkan di sini, ketika saya estimate yang lain, hasil fix saya ini kan hilang. Jadi saya freeze dulu ya. Anda freeze dulu. Kalau sudah di freeze ini seperti di capture, tapi masih bisa di copy lagi ya. Ini seperti capture. Kemudian Anda beri name fix. Jadi nanti tinggal gampang. Kita tidak perlu ulang tahapannya. Ini adalah hasil estimasi data panel menggunakan fixed effect model, maksud saya ya, dengan FEM, fixed effect model. Oke, fix sudah kita miliki. Sekarang kita mau random ya. Caranya random, kita klik estimate lagi. Setelah kita klik estimate, akan muncul lagi seperti ini. Kemudian kita geser lagi ke panel option. Ini tadi kan kita klik fix ya untuk mendapatkan hasil fixed effect model. Sekarang saya ingin mendapatkan random effect. Berarti saya klik yang random. Saya klik random, kemudian saya klik OK. Kemudian akan muncul seperti ini. Ini adalah hasil dari yang random effect. Oke. Anda sudah memunculkan yang random effect. Sekarang saya freeze lagi, saya capture lagi supaya dia tidak bergeser. Saya beri nama random. Oke, jadi sekarang Anda memiliki dua macam hasil regresi analisis panel data. Yang pertama adalah fixed effect model, yang kedua adalah random effect model. Oke, tahapan terakhir ya. Sekarang Anda sudah punya hasilnya fixed effect model dan juga random effect model. Sekarang kita akan melakukan tahapan uji Hausman untuk menentukan manakah model yang terbaik. Kita harus menggunakan fixed effect model ataukah kita harus menggunakan random effect model. Sebelum sampai tahapan ini, saya harap Anda sudah memahami dulu ya teorinya ya. Teorinya harus Anda pahami dulu, atau kalau misalnya lupa kemarin, Anda bisa play ini video webinarnya, karena sudah terupload juga di Spidol ya. Video webinarnya Anda coba lihat dulu, kemudian Anda pelajari kenapa sih kita menggunakan uji Hausman, kenapa sih kita harus memilih antara fixed effect model atau random effect model. Itu harus Anda pahami dulu sebelum praktek di sini. Oke, jadi Anda bisa buka ke pembahasannya ya kalau misalnya Anda belum memahami. Oke,
sekarang kita akan mulai uji Hausmann. Nah, untuk melakukan uji Hausmann, kita kembali ke Windows yang terakhir kita. Jadi kita punya Windows yang random effect ya tadi ya. Tapi kan kita sudah capture itu untuk di freeze menjadi ini, random dan fix. Ini saya taruh di sini ya supaya tidak bingung ya. Ini yang sudah kita freeze. Tapi sekarang kita masuk ke Windows yang tidak di freeze tadi, yang utama. Nah, di sini sekarang kita akan melakukan uji Hausmann. Caranya adalah tetap di Windows hasil random ini ya. Anda klik View. Setelah Anda klik View, Anda klik Fix atau Random Effect Testing ya. Ini tujuannya untuk melakukan pengujian Hausmann. Kemudian Anda klik Correlated Random Effect Hausmann Test. Ya. Dari View, kemudian Fix atau Random Effect Testing, Anda klik yang Correlated Random Effect Hausmann Test. Nah, di sini akan muncul hasil uji Hausmann. Ini tulisannya Hausmann Test. Hausmann Test akan muncul seperti ini. Nah, ini yang akan kita jadikan penentu apakah kita menggunakan Fix effect model atau kita pakai random effect model ya. Kita freeze dulu supaya tidak hilang. Kita beri nama Hausmann Test. Kenapa sih kok di freeze ya? Karena ini tadi, kalau tadi misalnya datanya data yang pertama fix ini tadi kita tidak freeze, ya akan tertimpa di sini kan, tertimpa di sini karena kan tahapannya berubah-ubah di sini tadi di tab yang Windows yang ini kan berubah-ubah terus. Kalau sudah kita freeze seperti ini kan dia tidak akan berubah-ubah. Oke, randomnya ketumpuk nih. Oke, jadi saya sudah memiliki fix, random, dan juga uji Hausmann. Baik, sekarang ketika Anda sudah melakukan uji Hausmann, kita lihat sekarang ya. Di sini ada aturan yang harus Anda ketahui. Ini juga saya sudah jelaskan di webinar. Anda bisa cek rekaman webinarnya. Di sini kita tunjukkan bahwa H0 dari uji Hausmann ini, H0 adalah tidak ada korelasi antara lambda I atau individual heterogeneity dan variabel independent. Kalau misalnya tidak ada korelasi, kita menggunakan random effect model sebagai model yang terbaik. Sebaliknya, HA-nya adalah ada korelasi antara lambda I atau individual heterogeneity dan variabel independent. Oleh karena itu, kita menggunakan fixed effect model sebagai model yang terbaik. Nah, sekarang kita lihat dari hasil p-value uji Hausmann. Oke, sebelum kita lihat hasil dari uji Hausmann dari eFuse, Anda pahami dulu ya, pahami aturannya. Ketika nilai p-value mendekati 0 atau p-value ini lebih kecil dari alfa atau derajat kesalahan yang ditolerir, itu maka H0 diterima dan HA ditolak, berarti Anda menggunakan random effect model karena tidak ada korelasi antara individual heterogeneity dengan variabel independent. Oke, sebaliknya apabila nilai p-value semakin besar atau lebih dari alfa yang sudah ditetapkan, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti model terbaik Anda adalah fixed effect model atau tidak ada korelasi antara lambda I dan variabel independent. Ini Anda resapi dulu, baru Anda kembali lagi ke hasil eFuse-nya. Kita lihat p-value, oke? Baik, sekarang kita kembali lagi ke hasil eFuse ya. Jadi di eFuse ini adalah hasil uji Hausmann atau Hausmann test. Sekarang kita lihat yang harus Anda amati adalah probabilitas atau p-value di sini. P-value saya di sini adalah 0,0874. Ya, 0,0874. Nah, ini kan dia masih di dekat-dekat 0 ya. Hanya saja dia sudah sampai ke 8,74 gini kan. Nah, sekarang kita pakai derajat kesalahan yang berapa? Kalau saya menggunakan derajat 5%, berarti dia kan sudah di luar p-value-nya.
ya, dia sudah melebihi dari 0,05. Kalau saya pakai derajat 5%. Tapi kalau saya menggunakan derajat kesalahan 10%, berarti dia masih ada di dalamnya. Nah, sekarang kita tentukan, Anda mau menentukan berapa? Untuk lebih meyakinkan, untuk lebih bagusnya, saya akan menggunakan 5% saja ya. Jadi kalau saya menggunakan 5%, dia sudah melebihi dari alfa yang saya tentukan. Karena alfanya adalah 5%, maka 0,05, probabilitas ini adalah 0,08. Nah, kalau sudah lebih dari alfa, maka yang harus saya gunakan adalah model fixed effect model, karena sudah lebih dari 5% yang saya tetapkan. Ya, karena lebih dari 5%, maka saya menggunakan fixed effect model. Oke, sekarang fixed effect saya akan membaca hasil regresi yang fixed effect di sini. Jadi tinggal Anda pilih. Kalau Anda memilih fix dari hasil uji Hausman, memilih fix, berarti Anda tinggal baca yang fixed effect model. Oke. Nah, berarti sudah ditentukan menggunakan fixed effect, Anda tinggal membaca hasil regresi dari fixed effect model ini. Cara membaca hasil regresinya sama seperti Anda membaca OLS, ya, sama seperti ketika Anda membaca OLS. Yang penting yang harus Anda baca adalah jelas masing-masing variabel ini signifikan atau tidak. Kita bisa dilihat ya, jadi dari 3 variabel independen yang saya miliki, ada IRM2, ada EU, dan ada CU, mana yang dia signifikan? Yang signifikan hanya satu ini, 0,0068. Jadi yang signifikan hanya IRM2. ER dan CU dia sudah 0,97, ini jelas sudah melebihi batas toleransi derajat kesalahan yang bisa kita tentukan. CU pun juga seperti itu. Bisa kita lihat R square-nya adalah 0,81, berarti 81% variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Kemudian ada F statistik juga. Oke, cara membacanya sama. Anda bisa buka catatan yang dulu bagaimana cara membaca hasil regresi ini secara keseluruhan. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi question and answer ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap harus melakukan uji asumsi klasik ketika kita menggunakan analisis data panel? Jawabannya adalah ya, kita tetap harus melakukan uji asumsi klasik di analisis data panel. Pengujiannya apa saja? Pengujian yang pertama yaitu kita harus melakukan uji autokorelasi. Autokorelasi ini memang sering munculnya di data-data time series, tapi kan memang data kita, data panel merupakan gabungan dari time series dan cross section. Selain itu, pengujian heteroskedastisitas juga tetap harus dilakukan. Nah, untuk pengujian ketiga yaitu multikolinearitas. Memang multikolinearitas ini akan sangat minim terjadi di data panel. Kenapa seperti itu? Karena dalam data panel kan dilibatkan banyak sekali data individu dan juga data time series ya, atau data periode waktu yang berbeda. Ketika kedua data ini dikombinasikan, jumlah data akan menjadi semakin banyak. Jadi masalah multicol ini akan terminimalisir. Tapi ada baiknya ya, ini ada baiknya untuk memastikan saja bahwa masalah Anda ini benar-benar lepas dari masalah multicol. Jadi ada baiknya Anda tetap melakukan uji multikolinearitas. Oke? Jadi bagi yang kemarin mendengar bahwa di webinar saya bilang sebenarnya tidak perlu, itu alasannya adalah memang karena masalahnya akan minimal begitu ya. Tapi untuk lebih memastikan saja, Anda lakukan saja. Tetap Anda lakukan uji multikolinearitas. Oke?
Baik, untuk tahapan autokorelasi, multikoliniaritas, dan heteroskedastisitas tidak akan saya bahas di sini karena saya berasumsi bahwa Anda sudah pernah melakukan itu, jadi tahapannya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah Anda dapatkan di kelas ekonometrika ya. Jadi tidak saya buat di sini. Oke, catatan penting yang harus saya tekankan ke Anda nanti ketika Anda sudah melakukan hasil regresi data, misalnya contohnya seperti ini ya. Jangan serta-merta mengcopy seluruh data ini, kemudian Anda copy ini, kemudian Anda paste ke lembar kerja skripsi Anda, ke file Word ya. Jangan serta-merta Anda tampilkan semuanya. Kenapa? Karena ini tidak betul ya. Anda yang lakukan, karena ini kan semua dalam bahasa Inggris ya. Sedangkan skripsi Anda kan dalam bahasa Indonesia. Jadi Anda harus menuliskan kembali hasil ini dalam bahasa Indonesia. Kemudian tidak perlu Anda tampilkan seluruhnya seperti ini gitu kan, ditampilkan saja yang perlu dibaca, misalnya seperti ini, koefisien, standar error, T statistik ini perlu untuk dibaca, kemudian R square, F statistik seperti itu. Jadi tampilkan yang ada di deskripsi Anda itu adalah yang memang akan Anda deskripsikan. Jadi jangan menampilkan keseluruhan hasil EFUS, Anda copy kemudian Anda paste di situ ya. Oke, itu catatan penting dari saya. Oke, itu tadi seluruh tutorial yang bisa saya berikan tentang analisis data panel. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman yang sedang melakukan pengujian di analisis data panel. Terima kasih. Sekian apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.